Karena di dalam unsur pidana yang terkandung di dalam pasal 362 kita Undang-Undang Pidana. Kategori pencurian itu ketika dia memasukkan ada unsur barang siapa. Oh, jadi ada barangnya nih. Barang siapa berarti seseorang yang melakukan atas perbuatan pidana. Gitu. Tapi kan mencuri hati juga ada orangnya. Oke, masuk unsurnya. Ada azas kausalitas, sebab akibat, dan ada hubungan ya, sebab akibat dari seseorang dan antar seseorang. Muncullah sebuah perbuatan. Kedua, ketika dia masuk barang siapanya ada seseorang dan ada pihak yang lain, ketika dia mengambil, unsurnya termasuk yang kedua adalah mengambil. Mengambil ini harus kasat mata nih. Iya, mengambil ini harus berupa barang, berwujud, benda, bukan ya? tidak berwujud. Gitu. Ini kita masukkan tentang unsur-unsur pidana, dikategorikan sebagai pencurian ya, yang diamanahkan di dalam pasal 362 kita Undang-Undang Pidana. Nanti kita akan bahasakan pasalnya. Ada sanksi pidana terhadap pencurian. Kemudian ada sesuatu barang. Berarti mempertegas terhadap mengambil, ya, mengambil dan sesuatu barang berarti berwujud. Hati seseorang wanita apakah berwujud? Berwujud ketika dia bedah di dalam tubuhnya, ketika dia otopsi, dia amputasi, dia apa namanya? Dia ambil lah pokoknya hati. Iya, dibedah begitu kan, dimutilasi, lalu terlihat ada hatinya, diambillah hati seorang wanita itu untuk keperluan apakah dia jual kembali, menjual organ-organ tubuh manusia, lalu dia jual kepada seseorang atau kepada rumah sakit, itu kategori mencuri. Tapi ketika mencuri hati yang dimasukkan ketika unsur pidana sesuatu barang tidak terwujud, itu tidak termasuk kategori mencuri. Seperti apa yang termuat di dalam pasal 362 tentang pencurian. Kemudian ada barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Artinya adalah ketika barang yang diambil itu bukan miliknya. Ketika milik orang lain, lalu dia ambil bukan atas dasar haknya untuk mendapatkan atau mengambil barang itu, maka mendekatlah pada unsur pencurian yang dimaksudkan. Gitu. Makanya kalau kita menjumpai pena, kita ambil dan itu kita yakin bukan milik kita. Nggak usah diambil. Nggak usah diambil karena kategorinya pencurian. Begitu juga dengan yang lain. Seperti yang dimaksudkan misal, kalau aku jumpa dompet nih di tepi jalan, aku cari identitas siapa si pemilik dompet, gitu kan. Kalaulah dia suatu saat dia membuat surat kehilangan ke kantor kepolisian, lalu tiba-tiba dompet yang dimaksud adalah itu yang di tanganku, surat kehilangan bisa dimaksudkan aku adalah sebagai orang yang pernah mencuri, menjamret, atau mengambil sesuatu barang yang bukan milikku. Bisa saja toh meloncat perkara ini aku dituduh mencuri padahal aku menemukan di jalan. Walaupun tergantung nanti pada saat pemeriksaan. Saya menemukan di jalan Pak, persisnya di sini, jam sekian. Dirunut-runut kembali. Sementara dia buat surat kehilangan atau dia telah membuat surat laporan telah dicopet atau telah dicuri dompetnya. Nah itu. Jadi ketika sesuatu hak itu bukan adalah milik kita, barang itu bukan milik kita, kembalikan kepada yang punya. Bukan mentang-mentang ketika kita menemukan dompet, identitasnya jelas, dan di dalam dompet itu ada uang, dan ada mungkin yang barang berharga lain, cek ataupun apa. Sementara kita tidak mengembalikan, dianggap bisa saja toh suatu saat dianggap sebagai seorang yang telah mencuri, menjamret, dan itu perlu pembuktian memang. Tapi untuk pembuktian kalau kita menemukan di tepi jalan,